Kalau memang kamu itu sejujurnya masih ragu, saya tahu kamu sayang gitu. Tapi kalau memang kamu masih ragu, ada baiknya itu dikomunikasikan secara asertif. Hai teman-teman Solution, welcome to YouTube channelnya Solution. Nah, perkenalkan, nama aku adalah Christine Anggreni, MPSI Psikolog. Aku adalah seorang psikolog klinis yang berdomisili di Semarang. Nah, sore kali ini kita mau ngapain sih? Sore hari ini aku mau ajak teman-teman untuk membacakan curhat dari teman-teman yang sudah kasih ke Instagramnya Solution. Soal kerahasiaan, aku akan sebutkan anonim ya teman-teman, jadi kalian nggak usah khawatir untuk curhat ke Solution. Lalu topik kali ini apa yang akan aku bahas? Sore ini saya akan membahas tentang hubungan jarak jauh dan persiapan pernikahan. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung yuk kita bacain cerita dari teman-teman Solution. Cerita pertama ini datang dari perempuan berusia 23 tahun ya. Aku akan kasih namanya Mawar. Oke, saya akan bacain ya. Jadi Mawar adalah perempuan berusia 23 tahun dan sedang menjalani hubungan jarak jauh sekitar 9 bulan yang lalu. Tepatnya pada bulan April 2020. Nah, Mawar ini sekarang sedang galau. Apakah dirinya sebaiknya mempertahankan hubungan ini atau tidak? Untuk diketahui, Mawar menjalin hubungan romantis atau kita bisa bilang pacaran ya dengan teman satu kuliah, teman satu jurusan. Nah, si Joni katakanlah, pacar dari Mawar adalah Joni. Joni ini bisa menerima Mawar karena mereka memiliki value yang sama, memiliki nilai yang sama dan Joni membuat Mawar merasa sangat nyaman dengan dia. Nah, untuk usianya Joni ini sekarang adalah 25 tahun teman-teman. Dan ternyata Mawar dan Joni ini sudah merancang impian bersama-sama untuk menikah di tahun 2021. Namun ternyata menikah kan membutuhkan biaya dan Joni ini belum memiliki sumber penghasilan yang tetap atau mapan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ibarat kata nih teman-teman, untuk dirinya sendiri masih sulit. Sehingga Mawar ini menjadi ragu, apakah bisa di tahun 2021 ini mereka akan menikah dan bisakah secara ekonomi Joni menanggung hidup Mawar sebagai istri. Karena kalau dari segi pekerjaan, Mawar ini bekerja sebagai guru TK yang menurut Mawar gajinya tidak seberapa. Jadi Mawar ini takut ya teman-teman kalau Joni ini belum cukup untuk mencukupi dirinya, kalau tidak cukup untuk mencukupi Mawar dan gajinya Mawar juga nggak cukup nih teman-teman. Pertanyaan dari Mawar adalah, bisakah bersama-sama saya dan dia ini mencapai impian-impian kami? Karena selama ini dia cukup loyal memberikan hadiah untuk saya, hadiah untuk ibu saya. Secara uang dia nggak pelit, pokoknya dia mau berkorban untuk saya. Saya juga sering ditanya oleh si Joni, apakah saya percaya dengan dia? Dan saya jawab, iya saya percaya. Namun sebenarnya saya ragu atas kepercayaanku sendiri. Joni adalah orang yang pekerja keras, seorang pekerja keras. Dia melakukan apapun, dia jualan keripik, dia mau ojek online, tetapi Mawar ini posisinya sedang ragu dengan dirinya sendiri. Apakah dia mampu untuk bertahan? Apakah dia bisa mau terus untuk menemani dari kondisi bawah? Nah, teman-teman, di sini Mawar juga ada pertanyaan kedua ya, yaitu bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya agar kuat dalam bertahan di hubungan ini. Untuk perlu diketahui bahwa saya memiliki diagnosa bipolar sejak tahun 2017 oleh psikiater. Saya pun ragu Joni bisa menghadapi saya gitu. Mawar sendiri di sini sudah berusaha untuk patuh terhadap obat dan berusaha untuk stabil.
Tetapi balik lagi nih teman-teman, di sini Mawar ada keraguan ya, apakah dia bisa bertahan di hubungan ini dan apakah mereka bisa membangun impian mereka bersama-sama. Nah, yang menariknya teman-teman, hubungan Mawar dan Joni ini LDR, jadi jarak jauh, di mana Mawar ini berada di Jawa, sedangkan Joni berada di Sumatera. Jadi Mawar juga tanya, apa yang bisa menguatkan hubungan aku dan dia nih Kak? Oke, aku mau jawab nih teman-teman. Yang pertama, terima kasih ya untuk Mawar, kamu sudah mau berbagi cerita kepada Solution. Nah, jadi yang pertama adalah pernikahan itu punya 4 pilar. Ada pilar finansial, ada pilar seksual, ada pilar cinta, dan ada pilar keuangan. Empat-empatnya ini sama-sama penting. Ibarat kalau rumah itu ada fondasi-fondasinya sebelum dibangun. Nah, kalau salah satu dari pilar ini nanti goyah, akan mempengaruhi 3 pilar yang lainnya, seperti itu. Jadi, kalau memang kamu masih belum terlalu kuat di pilar keuangan, bisa dipikirkan dulu deh untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kenapa? Karena dalam masa pernikahan itu ada masa penyesuaian diri selama 1 hingga 5 tahun. Nah, ini nanti tergantung dari dua individu ini bisa menyesuaikan diri berapa lama, berapa cepat seperti itu. Karena kita kan lahir dari keluarga yang berbeda. Kita dibesarkan dari cara orang tua yang berbeda. Kita punya pandangan, kita punya persepsi yang berbeda. Oleh karena itu butuh waktu nih untuk menyocokkan, untuk menyesuaikan jadi klop itu gimana saling melengkapinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya pilar keuangannya kan juga penting. Kalau memang kamu itu sejujurnya masih ragu, saya tahu kamu sayang gitu. Tapi kalau memang kamu masih ragu, ada baiknya itu dikomunikasikan secara asertif. Komunikasi asertif itu gimana? Komunikasi yang kita bisa mengungkapkan apa yang kita pikirkan tapi tidak menyakiti orang lain. Jadi perlu ada pemilihan kata. Kamu bisa cari waktu yang tepat nih, kapan bisa telepon pacarnya atau mungkin bisa video call pacarnya ya, supaya kalian saling melihat ekspresi wajah gitu. Jadi tahu antara perkataan, nada dan konteks wajah ini senada seperti itu, satu jalan, sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman. Yang pertama itu Mawar. Yang kedua terkait dengan bipolar, bagus sekali ya kamu udah aware gitu. Kamu sudah ada awareness, lalu kamu pergi ke tenaga profesional yaitu psikiatri. Nah, patuh obat itu memang butuh kedisiplinan ya, karena minum obat saya nggak pungkiri bisa jenuh nih. Lalu apakah, yang saya mau tanya nih, nanti Mawar bisa jawab dalam hati ya, selain ke psikiatri, Mawar sudah ikut seperti psikoterapi oleh psikolog belum? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pasangannya tahu kondisi Mawar saat ini? Karena kan kalian pacaran nih kan baru 9 bulan nih. Mawar sudah mulai terbuka belum perlahan-lahan tentang apa yang Mawar alami gitu. Supaya nantinya dia nggak kaget gitu, dia nggak merasa kok nggak diceritain ya di awal-awal hubungan gitu. Karena kan ini sudah ada pembicaraan yang cukup serius yaitu ke arah pernikahan. Gitu. Jadi daripada kita ragu, lebih baik kita membuktikan aja keraguan itu supaya hasilnya lebih valid gitu. Kita ceritakan pelan-pelan, kita kisahkan pelan-pelan, kasih waktu yang tepat gitu. Nanti kita bisa lihat reaksinya dia gimana gitu. Kalau ternyata dia nggak bisa menerima kamu, berarti ini adalah satu tanda gitu bahwa oh sepertinya rencana untuk pernikahannya bisa di-arrange ulang ya, bisa dipikirkan lagi ya. Karena pada kondisi seperti ini aja pasangannya sudah tidak mau terima nih, apalagi kalau jangka lama kan kita harapannya pernikahannya langgeng ya Mawar ya, seperti itu. Dan yang ketiga, apa yang bisa menguatkan saya dan dia dalam hubungan LDR. Nah, ini selalu saya ingatkan kepada teman-teman semua. Kepada juga kemarin aku ingetin lewat webinar bareng Solution bahwa long distance relationship atau LDR atau cinta jarak jauh itu bensinnya butuh ekstra, tenaganya butuh ekstra.
Jadi apa yang bisa menguatkan kalian? Udah dicoba belum analisanya? Kira-kira kalian tuh kelebihannya apa gitu? Apa yang kalian masing-masing give and take, jadi saling lakukan untuk menguatkan. Contoh Mawar menguatkan hubungan dengan tindakan A, ternyata Joni juga menguatkan hubungan dengan tindakan A. Apa yang Joni nggak suka, apa yang Mawar nggak suka, apa yang kalian sukai gitu, apa yang kalian sama-sama mau improve. Kira-kira itu sudah dibicarakan belum dengan pasangan? Supaya kalian jadi saling tahu, oh ternyata kekuatan hubungan kita ada di sini, kelemahan hubungan kita ada di sini, kekuatan secara personal kita seperti ini, kekurangan kita secara personal seperti ini. Jadi kalau saya ditanya apa yang bisa menguatkan hubungan kamu dan dia, ya saya akan tanya balik kepada Mawar. Mawar sudah analisa belum? Selama ini hubungannya berjalannya seperti apa? Sudah dievaluasikah? Nah, kalau dari saya ya saya akan menambahkan hubungan LDR memang butuh extra effort ya, butuh pengertian yang lebih luas, saling mengerti, butuh effort mungkin dari dari segi waktu, karena kan memang harus meluangkan waktu untuk pasangannya karena nggak ketemu kan gitu. Lalu apa yang bisa menguatkan lagi? Coba kalian arrangement waktu ketemu sering nggak gitu. Karena hal-hal seperti itu tuh bisa menguatkan hubungan LDR juga loh. Ketika kita merencanakan kita kapan mau ketemu, yuk kita nabung bareng yuk untuk ketemu supaya biayanya nggak berat-berat banget nih dan sebagainya. Jadi yang bisa mau lakukan itu ya, mungkin lebih ke komunikasi dengan pasangannya juga seperti itu. Saya berharap jawaban saya bisa membantu Mawar dan mencerahkan Mawar seperti itu ya. Saya berdoa yang terbaik untuk hubungan Mawar dan Joni. Terima kasih. Kali ini kita akan pindah ke curhatan yang kedua ya. Kalau tadi ada Mawar, yang sekarang temennya nih Melati gitu. Ini nama samaran ya teman-teman ya. Oke, aku bacain ya. Aku Melati adalah seorang perempuan berusia 21 tahun. Dan aku mau bercerita tentang masalah yang sedang aku alami beberapa hari ini. Jadi aku dengan pacar aku, katakanlah Budi. Kita telah menjalin hubungan selama 5 tahun dengan LDR nih. Dia berada di Samarinda dan aku Melati berada di Jakarta. Kita saling sayang banget dan kita juga sudah membicarakan tentang masa depan. Tapi saat ini ada beberapa masalah yang sedang aku alami. Jadi pada satu waktu dia itu selalu tanya sama aku, mau dibawain uang berapa gitu. Masalah. Oke, mau dibawain uang berapa? Sebenarnya aku bukan tipe orang yang bakal bilang aku mau sekian. Aku nggak kayak gitu. Tapi aku pernah bilang bahwa aku mau dibawain uang sebesar 100 juta rupiah. Tapi sebenarnya itu cuma bercandaan aja. Dan tujuannya adalah supaya dia bekerja dengan lebih keras. Padahal aslinya berapapun uang yang dia kasih, kalau memang niatnya baik dan serius untuk menghalalkan aku, ya aku mau-mau aja. Itu kata Melati. Oke, lanjut ya teman-teman. Dia selalu memandang bahwa aku adalah orang yang maunya serba mewah, padahal enggak juga gitu. Kalau aku maunya apa-apa mewah, maka aku nggak akan bertahan sampai sekarang ini, dan mungkin aku nggak akan nemenin dia di saat susah. Aku masih stay ada di sini nunggu dia. Terus juga beberapa hari yang lalu kita sempat ngomong tentang pernikahan. Terus dia tanya nih, Melati, kamu kan nggak mau ya kalau aku bawa ke KUA, mau nggak coba kamu gitu. Jujur aku udah capek banget sama pertanyaan seperti itu. Lalu aku jawab, bukannya aku nggak mau, aku juga perlu bukti, bukan pertanyaan terus. Kalau memang kamu serius, ayo kita ke KUA secepatnya. Ayo, berani nggak kamu? Nggak berani kan? Lalu ya dia diam aja. Jadi aku bingung, ini tuh yang salah siapa sih gitu. Orang aku juga nggak mempermasalahkan uang dia seberapa banyak, aku nggak peduli. Oh ya by the way kak, aku sayang banget sih sama si Budi.
dia satu-satunya cowok yang terima aku apa adanya banget. Aku orangnya cemburuan, masih kekanak-kanakan, manja, dan lain-lain. Dia adalah satu-satunya cowok yang sangat berarti dalam hidup aku. Apapun masalahnya, semoga kita bisa menyelesaikan ini dengan bicara baik-baik. Kak, tolong sarannya ya, aku udah pusing banget beberapa hari ini. Semoga curhatan aku dibaca sama kakak. Makasih, Kak. Oke, Melati, terima kasih atas curhatnya ya. Nah, kali ini aku mau jawab nih. Oke, yang pertama, saya salut nih, kamu udah pacaran 5 tahun dan LDR ya. Wah, keren banget. Yang kedua adalah memang tentang komunikasi sih. Jadi dalam pacaran maupun pernikahan maupun PDKT dan pertemanan ya, apapun sih sebenarnya, komunikasi itu salah satu hal yang esensial, salah satu hal yang penting gitu. Terutama dalam hubungan romantis, yaitu pacaran dan pernikahan. Nah, aku mau highlight ketika Melati ini bilang bahwa aku mau uang 100 juta, tapi itu bercandaan aja dan buat dia supaya kerja lebih keras lagi. Yang pertama, apakah Melati sudah menjelaskan bahwa sebenarnya maksud dari Melati adalah itu gitu. Itu tuh apa? Maksudnya maksud dari Melati adalah itu bercanda dan sebenarnya untuk supaya pasangannya Budi ini bisa lebih kerja keras. Sudah pernah dibicarakan belum? Karena kalau aku lihat Budi ini terlihat ada masalah pada hal itu, seperti itu. Mungkin memang maksudnya Melati nggak mau ngomong kayak gitu, cuman balik lagi karena ini kita dapat ceritanya sepotong ya teman-teman, jadi aku kasih pertanyaan ke Melati, sudah pernah belum dibicarakan dengan si Budi? Yang kedua, dalam komunikasi kita punya namanya love language atau bahasa cinta. Nah, bahasa cinta tuh ada 5 teman-teman. Ada yang words of affirmation, aku sambil baca ya, karena agak-agak lupa gitu. Ada yang quality time, ada yang menerima pemberian hadiah, ada yang act of service, dan yang paling akhir adalah sentuhan fisik. Nah, kira-kira Melati sama Budi udah pernah belum tes 5 love language untuk saling mengetahui bahasa cinta masing-masing? Siapa tahu ternyata si Budi ini bahasa cintanya adalah words of affirmation. Sehingga ketika mendengar kata-kata yang seperti itu, walaupun maksudnya baik, tapi akhirnya Budi jadi ngerasanya kayak down gitu loh, jadi kayak kurang semangat gitu. Itu yang kedua sih. Nah, kalau aku lihatnya juga, Budi kan seperti kayak memandang Melati kayak maunya apa-apa yang mewah itu sudah pernah dibicarain belum? Karena bisa jadi apa yang Budi bicarakan ini tentang Melati maunya segala sesuatu yang mewah dan sebagainya, itu adalah bentuk ketidakpercayaan dirinya Budi. Nantinya bisa mencukupi Melati seperti itu. Nah, mumpung kalian memang belum menikah dan mungkin sudah ada rencana ya untuk menikah, hal-hal ini bisa diberesin dulu, bisa dikelirin dulu, bisa dibicarakan baik-baik supaya nanti kalau memang sudah memutuskan yakin menuju jenjang pernikahan itu lebih smooth gitu. Karena dalam dunia pernikahan itu ada 4 pilar dan salah satunya adalah keuangan. Jadi masalah uang ini penting juga gitu dalam dunia pernikahan seperti itu. Apapun masalahnya, semoga terselesaikan baik-baik. Saya juga berharapnya seperti itu ya, Melati. Jadi kalau saran dari saya ya, balik lagi tadi, udah pernah dibicarain belum? Kalau maksudnya Melati adalah tidak ingin menjatuhkan, tapi itu sebenarnya hanya bercanda dan inginnya Budi bekerja lebih keras. Yang kedua, coba deh kalian berdua tes 5 love language. Supaya apa? Supaya kalian bisa memahami bahasa kasih masing-masing seperti itu. Lebih ke komunikasi sih kalau lihat ya, supaya enak gitu nantinya. Kalau memang kalian berdua mantap memutuskan untuk ke jenjang berikutnya. Semoga saran yang aku berikan bisa dilakukan ya dan bisa applicable untuk kamu. Ada satu hal yang lagi yang aku ketinggalan nih, aku mau sampaikan kepada Melati. Jadi begini, pernikahan itu terlihatnya memang
menyenangkan ya. Memang menyenangkan kalau kita mendapatkan pasangan yang tepat, tapi kembali lagi nih, kita harus lihat apakah diri kita itu sudah benar-benar siap untuk menikah. Karena kalau aku baca dari ceritanya Melati kan sayang banget nih sama Budi. Karena dia adalah satu-satunya cowok yang nerima Melati apa adanya. Melati orangnya cemburuan, masih kekanak-kanakan, dan manja. Nah, apakah Melati, kalau dari aku, 3 sikap ini coba deh kita evaluasi lagi nih gitu. Karena kalau dari pernikahan nanti itu kan sudah bukan tentang aku aja, tetapi kan tentang kita, seperti itu. Jadi sebaiknya memang memutuskan untuk menikah jika sudah bisa bersikap secara dewasa ya gitu. Dalam arti apa? Ya cemburunya harus proporsional gitu. Jangan cemburu yang berlebihan dan sebagainya, karena itu juga nggak sehat untuk hubungan kamu, yang pertama. Lalu kekanak-kanakannya juga dilihat lagi nih, kekanak-kanakan dan manja arahnya kan berarti nanti biasa demanding ya, kita meminta sesuatu, demand gitu. Nah, apakah kita demandnya secara proporsional? Karena ketika kita menikah, balik lagi, ini udah bukan tentang aku, tetapi tentang Melati, tentang Budi, dan nanti kalau Tuhan kasih karunia anak, tentang anaknya gitu kan. Jadi sudah tentang satu keluarga baru gitu, bukan tentang diri sendiri. Oleh karena itu, kalau memang masih kekanak-kanakan, masih manjanya, lebih baik untuk Melati mempersiapkan diri supaya nantinya bisa, kalau memang sudah lebih dewasa, sudah lebih mature, baru memutuskan untuk benar-benar masuk ke jenjang pernikahan. Karena usianya Melati kan juga masih muda banget nih, masih 21 tahun, jalannya masih panjang, seperti itu. Oke, terima kasih ya Melati atas curhatnya, semoga membantu. Nanti kita udah dengerin 2 cerita ya, dengan inisial Mawar, Budi, Melati, Joni, seperti itu. Nah, dari 2 cerita ini aku mau kasih pesan nih untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam usia dewasa awal ya, usia 18 sampai 40 tahun, yang salah satu tugas perkembangan kita tuh adalah menjalin relasi romantis. Yang aku mau pesan nih untuk teman-teman adalah manfaatkanlah dengan baik masa-masa pacaran itu, di mana kamu bisa saling mengenal pasanganmu dengan dalam, dengan baik-baik lah. Karena ketika masuk masa pernikahan itu adalah lembaran yang baru, dan sebaiknya kalian sudah siap. Dan 4 pilar pernikahan yang aku sebutkan tadi sebaiknya juga sudah lumayan stabil, supaya bahtera pernikahan kalian bisa berlayar lumayan kuat, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya atas curhatnya. Kita jumpa lagi di sesi curhat berikutnya. Bye-bye.